Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Perhimpunan Indonesia. Di sini kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Andika Tandung, Anugrah Gultom, Jemi Simanjuntak, dan Muhammad Tri Adiatma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah Perhimpunan Indonesia. Organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri bernama Indisvereniging. Kemudian pada 1922 ketika nasionalisme Indonesia berkembang, Indisvereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas atau Mahatma Gandhi di India tentang perkembangan sipil tanpa kekerasan dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dua tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkemuka adalah Sutomo dan Muhammad Hatta. Tujuan. Salah satu aksi yang paling dikenal adalah manifesto politik yang dikeluarkan pada 1925. Kegiatan tersebut berdampak hingga membuat pemerintah Belanda merasa terancam akan keberadaan organisasi pergerakan nasional Indonesia tersebut. Karena tidak ada yang menyangka sebelumnya kalau organisasi yang awalnya didirikan dengan sifat sosial berubah menjadi organisasi internasional. Penggunaan istilah Indonesia menunjukkan sifat radikal yang menuntut Indonesia merdeka, bukan hanya nama organisasi. Perubahan nama juga terjadi pada majalah terbitan semboyannya, Indonesia Merdeka Sekarang. Sifat organisasi berubah drastis dari organisasi sosial menjadi organisasi politik. Mereka mengambil keputusan untuk memegang prinsip non-kooperasi. Masa penjajahan Inggris di Indonesia pada 1923, Perhimpunan Indonesia mengeluarkan Deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Dalam deklarasi tersebut memakai kata bangsa Indonesia yang menunjukkan cita-cita Perhimpunan Indonesia akan sebuah negara baru yang merdeka. Pada 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik karena meyakini hanya kemerdekaan yang dapat mengembalikan harga diri Indonesia. Perkembangan teknologi, media cetak, dan jurnalisme memiliki peran penting dalam menyebabkan manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tetapi juga beredar di Hindia Belanda. Dampaknya, ide-ide tersebut mempengaruhi organisasi pergerakan nasional di tanah air. Para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Kesadaran inilah yang memunculkan lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Selanjutnya adalah perkembangan. Aktivitas Perhimpunan Indonesia atau PI semakin meningkat sejak bergabungnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dalam kepenggurusan. Mereka menegaskan bahwa tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama. Mereka juga mendapatkan dukungan internasional, sehingga Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajah. Organisasi internasional seperti Liga Demokrasi Internasional, Liga Penentang Imperialisme, dan Penindasan Kolonial. Bahkan Perhimpunan Indonesia memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia. Banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional berdiri karena terinspirasi dari Perhimpunan Indonesia. Organisasi tersebut yakni Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Jong Indonesia dalam kurung Pemuda Indonesia. Walaupun perjuangan yang dilakukan bersifat internasional, dampaknya juga dirasakan dalam lingkup nasional. Selanjutnya, pemikiran Bung Hatta diwujudkan dalam sikap politik Perhimpunan Indonesia sebagai berikut. Organisasi PI wajib membuktikan kesalahan Belanda yang meremehkan perjuangan rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Mereka akan membuktikan kebenaran dan kesungguhan orang-orang Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Ideologi yang dipakai bebas dan tidak terbatas agama ataupun paham yang sedang mendunia seperti komunis. Menciptakan suatu kesadaran pada setiap mahasiswa Indonesia yang sedang merantau bahwa mereka harus bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Untuk itu, mereka juga harus siap memimpin perlawanan yang
suatu hari akan berurusan dengan Belanda. Cita-cita. Perhimpunan memiliki cita-cita yang tertuang dalam 4 pokok ideologinya. Yang pertama, mengesampingkan pembedaan-pembedaan sempit yang terkait dengan kedaerahan, serta dibentuk suatu kesatuan aksi untuk melawan Belanda guna menciptakan negara kebangsaan Indonesia yang merdeka dan bersatu. Yang kedua, solidaritas. Yang ketiga, non-kooperasi. Yang keempat, perjuangan yang dilakukan haruslah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan demikian, perlu dikembangkan struktur alternatif dalam kehidupan sosial. Politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang kuat berakar dalam masyarakat pribumi dan sejajar dengan administrasi kolonial, atau Ingelson dalam Sudarmi 2008. Itu sumbernya. Perjuangan. Kegiatan Perhimpunan Indonesia meningkat menjadi nasional demokratis dan meninggalkan sikap untuk tidak bekerja sama dengan penjajah. Perhimpunan Indonesia juga sering mengikuti kegiatan tingkat nasional dan menunjukkan sikap anti-kolonial. Pada Kongres 1 di Berlin 1927, Perhimpunan Indonesia mengirimkan wakil diantaranya Muhammad Hatta, Nasir Pamomjak, Gatot, dan A. Subarjo. Kongres tersebut membuat keputusan yakni menyatakan simpati sebesar-besarnya kepada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan akan menyokong usaha dengan segala daya. Menuntut dengan keras kepada pemerintah Belanda kebebasan bekerja untuk pergerakan rakyat Indonesia. Namun, setelah Kongres kedua dan Perhimpunan Indonesia keluar dari Liga, Perhimpunan Indonesia mendapatkan reaksi keras dari Belanda. Belanda menganggap jika kegiatan Perhimpunan Indonesia di kalangan internasional berbahaya. Belanda mengeluarkan tuduhan atas dengan tulisan menghasut di muka umum untuk memberontak terhadap pemerintah. Kemudian pada 10 Juni 1927, 4 anggota Perhimpunan Indonesia yakni Muhammad Hatta, Nasir Pamomjak, Abdul Muhammad Ajid Dijojo Diningrat, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap. Kemudian keempatnya ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928. Namun ketika pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada di Den Haag pada 22 Maret 1928, keempatnya dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Sekian presentasi kami dari kelompok 4 tentang Perhimpunan Indonesia. Jika ada salah kata atau mungkin sesuatu yang tidak berkenan di hati para pendengar, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.